Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam para audiens. Apa kabar Anda malam hari ini? Senang sekali selama 60 menit ke depan, My Ilkom terbuka, santun, dan kritis kembali hadir menyapa Anda. Bersama saya, Maulana Ilyas, mari kita ikuti My Ilkom selengkapnya. Para audiens, malam hari ini telah hadir dua narasumber yang luar biasa yang akan mendiskusikan tentang media digital dan partisipasi politik generasi muda. Untuk narasumber yang pertama, ada Direktur Eksekutif Indodata sekaligus dosen Ilmu Politik Universitas Veteran Jakarta. Telah hadir bersama kita Bapak Danis TS Wahidin. Halo, selamat malam Bapak. Apakah sudah bergabung bersama kami? Ya, selamat malam. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah sehat. Ya. Mas Maulana. Ya. Terima kasih Bapak telah menyempatkan waktunya dan bergabung bersama kami. Ya. Dan kemudian untuk narasumber kedua, ada praktisi politik muda sekaligus social influencer di bidang kemasyarakatan, kepemudaan, dan tentunya politik. Telah hadir juga bersama kita, Kang Abdul Hamid. Halo, selamat malam Kang. Apakah sudah bergabung? Sudah bergabung, selamat malam. Saya panggil apa nih? Bro Ilyas kali ya? Iya. Bagaimana kabarnya Kang? Alhamdulillah, baik. Ya. Terima kasih juga Kang telah menyempatkan waktunya untuk bergabung bersama kami pada malam hari ini. Ya, siap. Sebelum kita lanjut diskusi malam hari ini, mari kita saksikan terlebih dahulu tayangan berikut ini. Milenial dan Z merupakan agen perubahan yang di masa depan akan mengubah wajah politik Indonesia. Menyelami berbagai perilaku generasi termuda ini, tentunya akan mendapatkan banyak perspektif dan permasalahan-permasalahan yang bisa kita diskusikan. Generasi yang akrab dengan digital ini, atau sering kita sebut digital native, memiliki sikap yang berbeda dari generasi-generasi sebelumnya. Cara mereka menentukan keberpihakan, menyampaikan aspirasi, berpartisipasi, berekspresi, dan bersikap. Dan malam ini kita akan membahas tuntas topik yang dirangkum dalam tema media digital dan partisipasi politik generasi muda. Dan untuk mengawali diskusi pada malam hari ini, saya ingin ke Kang Abdul Hamid dulu. Oke. Kang, sebagai seorang influencer ya Kang ya, Kang Hamid yang kerap kali membagikan konten-konten yang berhubungan dengan kegiatan dan juga isu sosial termasuk politik. Sebetulnya apa motivasi awal Kang Hamid membuat konten-konten politik ini? Apa ada motivasi khusus seperti ingin menyadarkan para pemuda untuk lebih paham politik atau bagaimana Kang? Silahkan. Oke, baik, terima kasih ya. Sebelumnya salam silaturahim untuk teman-teman, juga wabil khusus Pak Danis ya. Kita baru kali pertama nih kita ketemu nih. Kembali ke pertanyaan tadi, apakah sebenarnya motivasinya? Sebenarnya dari awal saya 2018 selesai kuliah S1, saya di situ menangkap berbagai gejala yang sebenarnya saya rasa layak untuk kita publikasi sebenarnya. Yeah. Misalnya saya tinggal di kampung dan benar-benar kampung gitu. Saya ngelihat, oh ternyata banyak isu, banyak momentum, banyak informasi yang memang sebenarnya layak untuk kita publikasi, tapi ternyata mereka-mereka ini kurang memiliki medium untuk mempublikasi gitu. Misalnya ya, saya selalu tergelitik gitu, kayak misalnya apa sih yang misalnya sering dilakukan oleh seorang ketua RT misalnya, apa yang sering dilakukan oleh seorang kepala desa dan yang lain-lainnya.
Itu background awal kenapa saya ingin mempublikasi. Misalnya kan pada akhirnya saya menyentuhlah ranah-ranah media sosial yang mungkin hari ini begitu tren ya di anak Iya, muda. betul, Kang. Sebenarnya itu sih apa namanya ya, gelitik awalnya begitu. Ya, terima kasih Kang. Jadi memang Kang Abdul Hamid ini terlebih mempunyai konsen yang sangat besar gitu kayak Kang di bidang politik ini gitu. Kemudian saya ingin ke Bapak Danis tentang tanggapannya Bapak mengenai pemuda dan politik di sosial media. Bagaimana sebetulnya Bapak memandang pemuda-pemuda di media sosial saat ini? Yang kalau saya amati gitu, tidak sedikit juga anak-anak muda yang sudah mulai vokal dan kritis tentang isu-isu politik. Dan yang menggembirakan lagi tentu sudah banyak gitu Pak bermunculan pemuda-pemuda seperti Kang Abdul Hamid ini yang menjadi bagian agen sosialisasi seperti itu di bidang politik gitu. Apa yang boleh Bapak pandangan? Ya, baik. Terima kasih. Pertama, saya kira patut kita garis bawahi bahwa pemuda dengan politik itu tidak pernah berpisah karena mereka memiliki dimensi yang sama. Betul. Artinya dari sejak dulu sampai sekarang Ya, kaum muda itu selalu lantang. Jadi mereka adalah kelompok yang selalu aktif, vokal, berpartisipasi di dalam konteks politik. Bahkan perubahan-perubahan di era kemerdekaan hingga saat ini dalam kontestasi politik atau arena politik itu selalu diwarnai oleh kalangan muda. Jadi artinya kalangan muda itu tidak pernah absen di dalam momentum-momentum politik. Nah, kalau kemudian hari ini ada sebuah wajah yang berbeda dari partisipasi kalangan muda itu karena kemudian ada sebuah revolusi industri digital yang kita sebut dengan revolusi industri 4.0 yang kemudian menjadi ciri khas dari kalangan muda. Karena teknologi digital itu dianggap lebih mudah, lebih cepat, lebih menarik ya, lebih murah juga bagi kalangan muda. Nah, ini yang kemudian menjadikan partisipasi politik kalangan muda itu menjadi sedikit berbeda. Tetapi secara pola kemudian juga kemudian juga berbagai metode-metode partisipasinya tetap sama karena permasalahan-permasalahan politik itu meskipun kemudian dia bergerak secara historis, namun pergerakannya adalah pergerakan yang siklis, gitu, berputar tapi dia maju ke depan. Nah, namun kemudian isu-isunya terus bergerak. Misalnya saja hari ini kita mendengar adanya isu tentang gender di dalam politik. Betul. Bagaimana partisipasi perempuan sudah mulai diakomodasi oleh masyarakat modern saat ini. Dulu angka partisipasi perempuan sangat sedikit. Itu salah satu contoh misalnya. Ada isu yang lainnya yang juga muncul ke permukaan misalnya bagaimana kepemimpinan kaum muda saat ini mengingat adanya bonus demografi, kemudian jumlah penduduk di Indonesia dan hampir di seluruh belahan dunia sudah mencapai sekitar 60% sampai 70%. Oleh karena itu kemudian kepemimpinan kalangan muda itu menemukan ruangnya dan lalu kemudian diapresiasi oleh berbagai kelompok-kelompok politik di Indonesia. Jadi isunya itu terus bergerak, tetapi kemudian dia bergerak secara siklis karena situasi-situasi yang mempengaruhi pergerakan isu-isu politik tersebut, yang kemudian mewarnai partisipasi politik yang ada pada dimensi itu. Tetapi sebetulnya aktor atau agennya tetap sama. Kalangan muda selalu terdepan sebetulnya di dalam mendorong berbagai revolusi perubahan. Ya, bagaimana Bapak? Politik itu. Ya. Ya, Maulana. Ya, tadi suaranya terputus, Pak. Apa sudah? Ya. Kemudian saya ingin ke Kang Abdul Hamid gitu, Kang.
sebetulnya dalam riset pemilihan informasi juga isu-isu mungkin ya yang akan diangkat gitu di sosial media, biasanya apa sih yang menjadi pertimbangan dalam membahas isu-isu tersebut gitu, Kang? Ya, oke. Kalau misalnya memang bicara isu, sebenarnya background dari isu yang memang seringkali saya gulirkan, kita angkat juga sebenarnya lebih ke arah isu-isu yang memang cenderung dekat dengan kita gitu awalnya. Cuman memang makin ke sini tentu saja secara isu harus terus-terusan dilebar, apalagi tadi di-mention beberapa kali ya Pak Danis, hari ini sebenarnya keterlibatan anak muda ini apa namanya begitu sudah muncul gitu. Cuman memang saya sih ngelihat ya kalau misalnya kondisi hari-hari ini di luar dari konteks isu tadi, keterlibatan anak muda ini mungkin ya masih dalam tataran ruang-ruang sempit gitu. Bahkan saya sih ngelihatnya kayak semacam ada tren aja, kemudian juga brandingnya aja gitu. Tapi misalnya apa namanya secara urgensi hari ini mungkin belum terlalu dalam juga. Tapi tentu saja optimisme kita sebagai anak muda untuk mengangkat isu-isu dan yang lain-lainnya tentu saja itu akan terus digulirkan. Kalau misalnya kita ya di apa namanya di kampung halaman gitu, kita itu bicara isu itu biasanya isu-isu yang memang cenderung betul-betul ada di grassroots bawah banget gitu. Ada grassroots, misalnya ya kemarin kayak kita rame misalnya isu-isu tentang bansos misalnya dan yang lain-lainnya itu kan sangat termention gitu di masyarakat dan tentu saja secara apa namanya langsung betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Tapi di lain sisi juga kadang karena memang kita background ini sebagai anak muda gitu ya, kadang kita ini mungkin apa ya kritisisme kita ini kadang juga kurang berlatar belakang pada akhirnya. Tapi memang hari-hari ini kritisisme itu tetap harus dibangun secara terus-menerus. Kemudian misalnya isu-isu yang lain, saya tuh tadi ya sangat termotivasi, sangat tergelitik dengan aspek-aspek yang memang betul-betul grassroots, tapi nyaris tidak mendapatkan ruang untuk dipublikasi. Banyak sekali hal-hal yang memang mendasar di masyarakat gitu, di perkampungan misalnya, tapi tadi ya nyaris tidak mendapatkan ruang untuk kita publikasi. Ya berarti memang Kang Hamid ini selalu melihat segmentasi begitu ya di masyarakat, kemudian muda dan lain sebagainya gitu ya Kang ya. Betul betul. Ya. Karena kan apa ya, saya rasa segmentasi ini menjadi penting karena mungkin targeting saya baru sampai situ gitu untuk sementara. Apalagi yang tadi ya hari ini ruang publikasi kita mungkin di masyarakat ini agak minim. Akhirnya memang kita harus perlu dorong. Meskipun pada akhirnya saya juga belakangan mulai ini ya mulai menyentuh apa namanya ya isu-isu yang lebih politik praktis gitu misalnya. Iya betul betul. Kemudian saya ingin melontarkan pertanyaan kepada dua narasumber tentang sikap generasi muda, gitu, terutama di media sosial gitu ya. Anak muda yang saat ini itu mempunyai ruang bebas betul begitu untuk berpendapat, kemudian meluangkan opini dan juga kritik mengenai politik gitu. Dan tidak jarang gitu, saya melihat fenomena sikap pemuda yang terlalu istilahnya fanatik gitu. Dalam bersikap dan menentukan keberpihakan. Kalau kata Mbak Najwa Shihab, orang dengan tipe ini adalah orang dengan fanatisme buta gitu. Orang yang sangat vokal di dunia maya atau media sosial, tapi terkadang yang disampaikan jauh gitu dari fakta. Gampang disetir oleh elit politik gitu. Ngaku-ngaku pendukung A supaya bisa menjatuhkan pendukung B. Ngaku-ngaku pendukung B supaya bisa menjatuhkan pendukung A gitu. Jika melihat lebih dalam, apa sih yang salah gitu dari orang-orang dengan tipe ini yang mempunyai kecenderungan memiliki fanatisme berlebih? Saya ingin ke Pak Danis terlebih dahulu. Iya, terima kasih Maulana. Ya. Jadi begini Maulana, saya kira kedewasaan politik itu adalah sebuah proses. Nah, memang anak muda itu punya semangat, kemudian mereka juga memiliki pemikiran-pemikiran yang tajam, tetapi pada saat yang bersamaan kalangan muda ini juga mudah untuk dipengaruhi dan tadi seringkali kemudian anak muda ini fanatis dan tidak sedikit juga yang apatis ya.
terhadap dunia politik. Saya kira memandang kalangan muda dalam konteks itu kita harus bijak dan kemudian menempatkannya pada posisi yang saya kira netral, ya, di mana kemudian kita harus melihatnya secara arif, ya, bahwa masyarakat muda itu memang memiliki pengalaman, ya, pengalaman dan kedewasaan politik yang masih perlu untuk di-upgrade, ditingkatkan lagi, ya, seiring dengan berjalannya waktu. Oleh karena itu ingin saya catat di sini bahwa sesungguhnya perbedaan antara kalangan muda dengan kalangan tua itu tidak perlu untuk kemudian di blow up terlalu besar. Karena kalangan muda dengan kalangan tua itu sebetulnya saling melengkapi, ya. Jadi kalangan muda bisa belajar pada kalangan tua dan kalangan tua juga bisa memberikan pengalaman-pengalamannya sharing untuk kemudian mereka nantinya menjadi penyokong garda terdepan bagi pembangunan bangsa dan negara ini. Nah, itu satu catatan saya dalam konteks ini. Nah, dalam konteks selanjutnya yang juga perlu kita sampaikan adalah kalangan muda ini memiliki inovasi-inovasi dan keberanian-keberanian yang sangat baik, ya. Nah, oleh karena itu inovasi dan keberanian ini tidak boleh dikekang, ya, tidak betul. boleh dikekang. Nah, oleh karena itu pemerintah dalam konteks ini harus memfasilitasi kalangan muda, mendorong partisipasi politiknya. Bukan hanya pemerintah tetapi juga partai politik, ya. Apalagi hari ini jumlah pemuda sudah melebihi 60% dari total penduduk yang ada di Indonesia. Hasil sensus penduduk di tahun 2020 menyatakan bahwa jumlah penduduk kita itu adalah 270, ya, juta jiwa. Dan 60%-nya itu adalah pemuda. 70%-nya adalah usia produktif. Nah, artinya kalangan pemuda ini tidak bisa dinafikan. Mereka harus sudah mulai ditarik masuk ke dunia praktis sambil kemudian mereka diberikan penyadaran, ya, agar kemudian mereka menjadi lebih dewasa dan profesional di bidangnya. Nah, itu tidak ada lain caranya adalah membangun sebuah hubungan yang sinergis, ya, antara kalangan muda dengan kalangan tua. Apalagi kalau kita bicara dinamika hari ini di era revolusi industri 4.0, ada 3 hal yang harus dipahami oleh pemuda: inovasi, kolaborasi, ya, inovasi, ya, kolaborasi dan adaptif. Jadi kalau pemuda tidak mampu beradaptasi, tidak mampu berinovasi, tidak mampu berkolaborasi, maka mereka akan tertinggal, ya, dan kemudian kalangan muda ini tidak akan menemukan momentum. Saya kira itu, Ya, Maulana. betul. Ya, jadi intinya perlu ada sebuah proses dalam bersikap gitu ya Bapak, dan selalu tadi Bapak menegaskan bahwa sebagai pemuda kita harus terus berinovasi, kemudian kolaborasi dan juga adaptif, betul begitu ya Bapak. Ya. Kemudian Kang Hamid boleh terima kasih. Panjang. Ya. Ya, terima kasih. Sebelum masuk ke situ, saya ingin sedikit memberikan semacam segmen gitu. Ya. Saya melihat bahwa anak muda ini khususnya dalam ruang-ruang segmentasi politik gitu ya. Ya. Saya ngelihat mungkin ada 3 segmentasi gitu. Segmentasi pertama adalah misalnya kita kategorikan sebagai influencer misalnya, atau aktivis misalnya. Nah, segmen pertama ini memiliki kecenderungan biasanya ya belum memiliki afiliasi politik. Saya katakan belum karena mungkin 1 atau 2 tahun ke depan tadi yang di-mention Pak Danis mungkin sudah akan masuk ke ruang-ruang politik praktis. Cuman memang segmen pertama ini saya ngelihat ya belakangan ini khususnya gitu agak rentan kena kriminalisasi gitu. Ya mungkin ini agak ngetren lah belakangan gitu. Saya 2020 yang lalu sempat terkena. 2020 yang lalu kita sempat dorong di sini. Saya kebetulan tinggal di Sukabumi, teman-teman. Kebetulan kita waktu itu sempat dorong pendirian sekolah SMA negeri. Saya rasa Ilyas tahu. Pendirian SMA negeri waktu itu. Dan pada akhirnya saya dikriminalisasi. Saya 2 kali di BAP ke Polres gitu waktu itu. Cuman memang
karena bukti dan yang lainnya kurang, jadi ya saya lepas gitu. Dan hari ini bisa ngisi materi di sini kan, jatuh so gitu. Nah, jadi saya melihat itu segmen yang pertama, ada influencer, ada aktivis, belum memiliki afiliasi politik, tapi memiliki kecenderungan rentan terkena kriminalisasi. Kemudian segmen yang kedua, saya ngelihat belakangan ini lagi tren juga nih, tadi yang dibilang juga politisi-politisi muda gitu, ya di bawah 30 tahun lah. Kalau misalnya kita lihat data sekitar 52 orang hari ini yang memang generasi milenial yang ada di Senayan gitu. Cuman memang dari 52 itu saya rasa sejauh ini memang cukup kental dengan nuansa oligarkinya gitu. Tapi di segmen ini ada politisi muda yang memang bagian dari oligarki. Ini segmen yang kedua. Segmen yang ketiga adalah politisi muda, tapi dia bukan bagian dari oligarki. Ini tiga segmen generasi muda yang memang hari ini memiliki keterlibatan dalam isu-isu politik ataupun politik praktis sekaligus. Nah, dari dua segmen yang tadi, yang terakhir, politisi muda yang memang bukan bagian dari elit ataupun bukan bagian dari oligarki, juga bagian dari oligarki, saya ngelihat sejauh ini ya belum sisi signifikansinya masih belum terlihat gitu. Nah, cuman tadi pertanyaannya adalah bagaimana sebenarnya sikap politik generasi muda ini? Iya, betul kan? Saya terinspirasi ini. Saya ngelihat tagline dari My Ilkom gitu. Ada santun, terbuka, kemudian Dan kritis. Saya rasa ini merupakan sikap yang spesifik gitu dari generasi muda. Cuman saya ingin sedikit meng-highlight nih, menyoal santunnya ini, saya bukan literalis santun gitu kalau yang saya lihat ya generasi muda itu, tapi lebih ke arah sikap dan kritiknya ini lebih ke arah misalnya bersikap dengan gaya misalnya, ataupun melakukan kritisisme dengan gaya. Misalnya dengan satir misalnya, hari ini kan lagi ngetren tuh ya, atau misalnya dengan komedi, dengan yang lain-lainnya. Jadi untuk poin yang santun ini saya rasa bersikap ataupun melakukan kritik dengan gaya gitu. Jadi kalau misalnya memang bicara sikap politik generasi muda, saya lihat tagline dari My Ilkom ini begitu relevan. Mungkin ini hasil dari riset, mungkin ya, hasil dari pendalaman begitu lama ya, muncul dari tagline ini. Ada santun, terbuka, dan kritis. Ini saya rasa sangat tercermin gitu dari generasi muda. Begitu. Oke, jadi kalau tadi menurut Bapak ada yang harus dipertahankan ketika kita agar kita tidak menjadi orang yang istilahnya yang fanatik gitu. Yang tadi inovasi, kolaborasi, dan adaptif. Kemudian dari Kang Abdul Hamid ada 3 segmentasi yang tadi sudah dijelaskan. Oke, kemudian saya ingin ke permasalahan dari sisi yang lain, apakah dari pendidikan sebetulnya juga berpengaruh orang-orang ini gitu, orang-orang yang memiliki fanatisme berlebih kurang dalam segi pendidikan politiknya gitu, Kang. Saya ingin ke Pak Danis terlebih dahulu. Iya, jadi fanatisme itu adalah kecintaan yang berlebih ya, atau juga fanatisme itu juga bisa dikonotasikan sebagai sebuah dukungan ya, yang kemudian irasional ya, tanpa kemudian memunculkan aspek-aspek rasional. Nah, siapa orang-orang fanatisme itu? Nah, orang fanatisme juga biasa disebut sebagai orang-orang yang radikal, ya. Nah, orang-orang yang radikal, orang-orang yang fanatis itu juga bukan berarti mereka tidak berpendidikan. Nah, di dalam konteks politik misalnya ada kelompok kiri radikal, ya, ada kelompok kanan radikal misalnya gitu ya, ada kelompok agamis radikal atau agamis fanatis misalnya. Nah, kebanyakan mereka adalah mahasiswa yang kemudian mereka aktif di kampus, dunia dakwah, dan lain sebagainya. Nah, permasalahannya sebetulnya bukan pada pendidikan, tetapi permasalahannya adalah pada bacaan. Jadi, kalangan muda itu adalah kalangan yang berpendidikan, tetapi kemudian
mereka dalam membaca sebuah fenomena terkadang tidak komprehensif ya. Nah, sebuah bacaan politik itu bisa menjadi komprehensif itu seiring dengan waktu, seiring dengan pengalaman ya, lalu kemudian juga seiring dengan berbagai fenomena-fenomena politik yang menyertainya. Nah, banyak teman-teman saya pada saat muda ya, mereka fanatis di dalam berorganisasi, mereka fanatis di dalam beragama. Namun kemudian setelah lama akhirnya mereka menjadi cenderung moderat, bahkan pernah menjadi kelompok yang radikal dan lain sebagainya. Jadi memang kalangan muda ini adalah seringkali juga disebut sebagai kalangan yang labil ya, karena referensi bacaannya itu terbatas dan belum berkembang menjadi komprehensif. Nah, komprehensivitas bacaan sekali lagi itu dipengaruhi oleh waktu, dipengaruhi oleh usia ya, dipengaruhi oleh banyaknya teman, di banyaknya pengalaman dan lain sebagainya. Sehingga kita tidak bisa memponis ya kalangan muda sekaligus salah ya dalam bersikap ya, karena mereka sesungguhnya berada pada fase perubahan ya, seiring dengan zamannya yang kemudian mereka baca. Saya kira itu, Maulana. Oke, berarti kita highlight kembali berarti dalam prosesnya itu sendiri yang tentunya harus benar-benar diperhatikan gitu ya, Pak ya. Kemudian Kang Hamid, ada tambahan mungkin dari perspektif dari Kang Hamid. Kang Hamid, apakah masih bergabung bersama kita? Halo. Oke, mungkin Kang Hamid keluar ya karena sinyal atau apapun. Mungkin saya akan ke pertanyaan berikutnya ya Pak ya. Seperti sudah disinggung gitu tadi, bahwasanya pemuda memang mungkin pasti perlu gitu ya Pak edukasi politik gitu, termasuk cara-cara mereka bersikap gitu dan memperluas wawasan gitu tentang politik. Pertanyaannya, sebagai anak muda sebetulnya minimal seberapa jauh kita bisa dikatakan sudah melek politik gitu Pak? Sebetulnya seseorang itu bisa dikatakan melek politik itu tidak ada parameternya ya, muda, tua, setahun, 2 tahun, 3 tahun ya, itu tidak ada parameternya. Nah, tetapi kalau kita ingin mendefinisikan yang disebut dengan melek politik itu adalah sesungguhnya kalau di dalam konteks agama kita mengenalnya sebagai balik atau mumayyiz ya, di dalam balik di dalam konteks politik itu adalah mereka orang yang kemudian sadar, aktif di dalam politik dan kemudian mampu mengambil keputusan-keputusan politik dengan baik, arif dan bijak. Gitu. Itulah saya kira orang yang sudah dikatakan melek politik. Artinya ketika dia aktif di sebuah organisasi, dia sadar dan mampu mempertanggungjawabkan secara jelas, jernih, ya, rasional, mengapa kemudian dia aktif di organisasi tersebut. Kalau kemudian dia masuk ke dalam partai politik, dia mampu bisa mempertanggungjawabkan kenapa dia berpartai, kenapa dia memilih partai itu, dan apa tujuan dia berpartai politik. Nah, misalnya begitu. Lalu kalau kemudian dia aktif di sebuah LSM atau organisasi kepentingan lainnya, dia mampu menjelaskan secara artikulatif dengan berbagai referensi-referensi yang ilmiah, mengapa kemudian dia harus dalam posisi pilihan politik seperti itu. Saya kira itulah yang disebut dengan melek politik. Melek politik kemudian tidak bisa dimaknai misalnya dia pernah menjadi ketua OSIS, dia pernah menjadi ketua BEM, dia pernah menjadi ketua Rohis, dia pernah menjadi ketua DPC partai politik termuda misalnya, atau DPW atau DPP termuda, bukan itu ya. Tetapi melek politik itu tadi ya, sebuah pandangan yang rasional, pandangan yang mampu dipertanggungjawabkan, pandangan yang dewasa. Dan saya kira dia
sadar betul ya bahwa apa yang dia lakukan dengan politik itu, bahwa politik itu menyangkut kemaslahatan masyarakat banyak, bahwa politik itu tidak hanya berbicara tentang dirinya sendiri, tetapi berbicara tentang masa depan bangsa dan negara ini. Saya kira itu yang paling penting, Maulana. Iya, iya betul. Jadi memang tidak ada parameter gitu ya dalam seberapa melek gitu orang dengan politik. Jadi pandangan politik yang benar-benar istilahnya melek adalah pemuda yang rasional, dewasa dan dapat dipertanggungjawabkan gitu ya dengan pikiran-pikirannya. Kemudian Kang Hamid, apakah sudah bergabung kembali bersama kita? Kami, Kang? Halo. Halo Kang Hamid. Ya, mungkin kita akan kembali ke Bapak mungkin ya. Di samping orang yang istilahnya melek politik gitu dan kritis dengan isu terkini, kemudian dia juga kemudian berkomentar dengan kritis dan macam-macam sebagainya, pemuda yang istilahnya ikut berkontribusi gitu di sosial media, tapi tidak sedikit juga pemuda-pemuda yang istilahnya apatis gitu Pak, yang beranggapan bahwa serahkan saja pada pemerintah gitu, nanti juga diurus oleh pemerintah. Buat apa saya belajar dan paham politik kalau isinya intrik-intrik gitu dan sebagainya. Nah sebetulnya seberapa bahayakah Pak menjadi orang yang apatis gitu? Ya, saya kira menjadi seorang apatis dalam konteks tertentu memang adalah pilihan rasional jika memang itu mampu dipertanggungjawabkan. Tetapi dalam konteks yang lain, apatisme itu sesungguhnya sangat bermasalah ya di dalam konteks politik praktis ya maupun dalam konteks politik kampus. Karena ketika orang apatis maka itu apatisme itu akan mengganggu sebuah proses pembangunan. Pembangunan politik, pembangunan budaya, pembangunan ekonomi, pembangunan sosial. Nah, karena pembangunan yang baik, yang efektif itu hanya bisa terjadi saat adanya partisipasi aktif dari berbagai komponen-komponen masyarakat, ya. Karena pembangunan yang baik itu adalah pembangunan yang partisipatif, gitu. Jadi singkatnya apatisme itu berbahaya karena dia menghambat pembangunan itu sendiri. Sedangkan pembangunan itu sangat bermanfaat untuk menciptakan kesejahteraan, ya, menciptakan kemakmuran, perdamaian, keamanan, ya, yang itu semuanya ujung-ujungnya adalah kebaikan bagi kebersamaan masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, sesungguhnya tadi kalangan muda yang baik adalah kalangan muda yang mereka rasional, bertanggung jawab, dan kemudian mereka sadar bahwa mereka adalah tulang punggung bagi pembangunan bangsa dan negara ini. Saya kira Ya. Itu, Maulana. Ya, terima kasih Bapak. Jadi memang apatisme itu berbahaya karena menghambat pembangunan seperti itu. Kemudian, Kang Abdul Hamid telah bergabung ya, telah bergabung kembali ya. Ya, saya sebelumnya mohon maaf nih beberapa kali kena lempar ya. Iya. Atau saya lagi sinyal ya Kang ya. Iya. Ya, kayaknya nih. Tapi sayang sekali para audiens karena kita keterbatasan waktu untuk mendukung diskusi kita pada malam hari ini, saya akan langsung buka kesempatan kepada para audiens untuk bertanya kepada kedua narasumber yang luar biasa. Dengan cara raise hand, lalu aktifkan mikrofon serta kameranya jika memungkinkan. Silahkan. Silahkan Abdul Aziz. Boleh. Punten, Abdul Aziz suaranya belum terdengar. Kalau gimana, apakah suara saya terdengar? Ya, sudah. Oke, sebelumnya saya ingin, langsung ke pertanyaan saya. Saya ingin bertanya pada dua pemateri yang
sudah dengan luar biasa menyampaikan materinya. Jujur saya mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya dari pemaparan barusan tuh. Punten Kang Dimas kurang suaranya kurang terdengar kembali. Oke. Suara saya terdengar tidak? Masih belum, Kang. Mungkin sambil Kang Dimas halo Kang Dimas. Pertanyaan saya ya langsung. Bagaimana Bapak ini para pemateri ini menyikapi sikap mahasiswa yang bisa dibilang cukup apatis gitu. Mereka masa bodoh dengan isu-isu politik yang terjadi di Indonesia gitu. Tapi dia lebih bersikap mengamati lah gitu. Dengan menggunakan dua perspektif yang berbeda gitu. Kalau saya itu kan secara pribadi tidak terlalu berpihak pada satu kelompok dalam politik tertentu ya. Misalnya saya nonton video channel Rocky Gerung misalnya, tapi saya juga nonton videonya Ade Armando gitu. Jadi untuk menambah referensi dari dua kubu politikan yang berbeda ini. Mohon untuk dijawab ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Kang Dimas. Boleh untuk Kang Abdul Hamid dulu mungkin. Silakan Kang. Ya, sebelumnya pertanyaan yang bagus ya tadi Dimas ya, menyoal bagaimana sebenarnya sisi apatisme dari mahasiswa gitu. Saya ngerasain betul ya ketika misalnya dulu ketika kita di strata 1 gitu berkuliah, memang segmentasi mahasiswa ini variatif gitu ya, kayak pelangi ya. Banyak banget gitu segmennya, dan salah satunya misalnya yang memang memiliki sisi apatisme. Meskipun sebenarnya yang saya lihat ya, kalau misalnya kita kaji lebih dalam, mungkin ya di beberapa segmen yang apatis ini sebenarnya tidak spesifik apatis gitu, atau tidak literally apatis gitu. Tapi misalnya dia hanya sebatas mengikuti isu-isu yang berkembang, isu-isu yang lagi rame, isu-isu yang lagi tren, tapi dia tidak ikut menyuarakan. Tapi dia mengerti betul isunya sebenarnya apa. Cuman memang di lain sisi mungkin ya ada juga segmentasi yang memang betul-betul tidak mengikuti sama sekali gitu isunya. Tidak mengikuti berita dan yang lain semacamnya. Lantas misalnya bagaimana harusnya gitu ya, ataupun solusi dari sisi apatisme mahasiswa itu. Saya sih menawarkan bahwa memang kecenderungan mahasiswa ini harus istilahnya harus ditopang dari berbagai sisi. Sisi apatisme ini biasanya ataupun sisi apatisme ini muncul misalnya dari istilahnya dia tidak mau terlibat dari kegiatan-kegiatan yang memang bisa menunjang munculnya sisi kritisisme. Makanya saya rasa pertama mungkinnya dari segmen kampus sendiri, apalagi misalnya background universitas yang secara definitif harusnya memang menopang dari sisi kritisisme, menopang dari sisi pemikiran dan lain semacamnya. Saya rasa dari sisi kampus pun harus ditopang. Cuman memang biasanya juga dari mahasiswanya sendiri yang memang agak susah gitu untuk diajak dan lain semacamnya. Kemudian misalnya saya rasa keterlibatan mahasiswa juga hari ini sangat bisa dimunculkan gitu dalam berbagai hal. Apalagi misalnya organisasi-organisasi bermunculan dan yang lain semacamnya. Bahkan saya baru tahu juga nih ada organisasi yang namanya Kops Protokoler Ilkom ya. Saya baru tahu juga gitu, ternyata baru 2018 yang lalu. Jadi saya ngelihat kalau misalnya memang mahasiswa ini terlibat dalam kegiatan-kegiatan ataupun terlibat dalam
sisi-sisi yang memang bisa menunjang sisi kritisisme itu, mungkin tidak akan muncul sisi apatisme. Cuman memang dorongan-dorongan ini perlu dipersuasif secara berkala, atau misalnya kita istilahkan ada semacam kaderisasi secara berkala untuk para mahasiswa ini. Kemudian juga tadi saya rasa segmen-segmen kolaborasi juga perlu di-push secara terus-menerus. Saya rasa dua hal ini yang memang bisa menaikkan kelas kita nih. Ada ruang kaderisasi kita ikuti, kemudian juga ada ruang kolaborasi yang memang terus-terusan di-push. Apalagi sisi kecenderungan dari generasi milenial ini, generasi muda ini kan sebenarnya kolaborasinya begitu besar. Kemudian juga sisi kreativitas juga hari ini kan sebenarnya bisa sangat mudah dimunculkan ya, dalam artian misalnya dari media sosial dan yang lain semacamnya. Cuman tadi apakah memang sisi apatisme ini memang betul-betul apatis, atau memang dia betul-betul mengikuti isunya tapi dia tidak melontarkan opini ataupun kritisismenya. Kalau misalnya bicara keterlibatan, tadi juga sudah di-mention Pak Danis, memang harus terlibat gitu secara historikal. Memang generasi muda ini memiliki keterlibatan yang luar biasa gitu. Paling begitu jawaban sementaranya. Ya. Bagaimana Kang Dimas? Ya, Maulana. Iya. Ya. Silakan Pak Danis untuk menambahkan. Baik, Maulana, saya kira saya ingin memperluas makna apatis itu tidak hanya berarti mereka tidak aktif di organisasi ya. Betul. Karena banyak sekali, apalagi hari ini dalam konteks COVID, mereka banyak sekali mahasiswa yang kemudian terdesak oleh keadaan keluarga sehingga kemudian mereka harus fokus pada kuliah, dan akhirnya kemudian mereka harus segera menyelesaikan kuliah dan kemudian mereka harus bekerja karena dorongan kebutuhan keluarga dan lain sebagainya. Jadi sesungguhnya kalau saya melihat masyarakat apatis itu adalah masyarakat yang tidak memiliki kepedulian sosial, ya. Jadi mereka bisa saja tidak aktif di organisasi, mereka tidak aktif, bisa saja tidak aktif dalam konteks-konteks keaktivisan, tetapi mereka punya kepedulian sosial. Mereka membangun bangsa ini dengan berbagai macam cara yang saya kira positif, ya. Nah, jadi apatisme itu bukan berarti mereka tidak aktif dalam partai politik, tidak suka dengan LSM misalnya gitu ya, tidak suka dengan BEM dan lain sebagainya, bukan gitu ya. Tetapi apatisme itu adalah sekelompok masyarakat yang ketika ada permasalahan-permasalahan kebangsaan, permasalahan-permasalahan sosial, mereka abai dan kemudian hatinya tidak terketuk untuk peduli ya, membenahi situasi-situasi yang terjadi di lingkungannya ya. Sehingga itu tadi, ketika mereka kemudian abai, bahkan tersimpan rasa malas di dalam dirinya, yang terjadi adalah satu keadaan di mana dia menjadi sekelompok orang yang tidak peduli sama sekali ya dengan permasalahan-permasalahan yang ada, sehingga pembangunan itu kemudian terganggu dalam konteks itu. Nah, saya kira itu. Jadi kita harus melihat apatisme ini secara lebih luas lagi dan tidak melihatnya secara letterlux atau apalagi kacamata kuda ya. Nah, saya ingin mengatakan bahwa aktivisme itu milik semua kelompok, milik semua kalangan, milik semua dimensi, baik itu dalam dunia maya maupun dalam dunia nyata ya. Selama kemudian disisipi sebuah nilai-nilai moral ya, nilai-nilai kepedulian untuk saling mengingatkan, saling membangun, saling memberi ya, dan kemudian saling memberikan inovasi yang terbaik dan saling berkolaborasi untuk kebaikan bangsa dan negara ini. Saya kira itu menjadi catatan penting dari apatisme tadi. Terima kasih. Siap. Semoga Kang Abdul Aziz bisa ya, oke, kita ke penanya berikutnya mungkin ya. Boleh dari Kang Riansyah, Muhammad Riansyah. Halo, Kang. Ya baik, terima kasih Kang Mao.
Sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga kepada para pemateri, Pak Danis dan juga Pak Abdul Hamid. Izinkan saya untuk bertanya. Saya di sini ingin bertanya soal, pertama tadi disinggung soal minimnya keterlibatan generasi muda dalam kegiatan, khususnya kegiatan perpolitikan, karena melihat mungkin yang memang sejauh saya berbicara dengan teman-teman sebaya, mereka takut bicara soal politik karena melihat tadi sempat disinggung juga oleh Kang Abdul Hamid, bagaimana Kang Abdul Hamid sendiri mengalami kriminalisasi tadi sudah disinggung. Belum lagi kasus terbaru sekarang ada Haris Azhar dan juga Fathia yang sudah ditetapkan menjadi tersangka. Saya ingin bertanya bagaimana untuk menerapkan sikap bahwa generasi muda itu tertarik akan politik, karena pada dasarnya sendiri kekuasaan akan berestafet kepada generasi muda ini nantinya. Nah, itu saya ingin lebih mendapatkan jawaban yang jelas bagaimana caranya agar generasi muda itu tidak merasa takut untuk bicara politik dalam iklim situasi demokrasi hari ini. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Kang Riansyah. Boleh untuk Kang Abdul Hamid terlebih dahulu mungkin. Oke, baik. Oke. Pertama, kalau misalnya secara spesifik ya, saya tetap ya menawarkan ataupun mempropose sikap dari generasi muda itu memang harusnya yang tiga tadi ya. Dan itu menjadi tagline dari My Ilkom. Saya rasa kalau misalnya memang ketiga hal tersebut bisa dilakukan, bisa dilaksanakan, tentu saja akan lebih meminimalisir hal-hal yang memang terjadi, khususnya misalnya dalam alam demokrasi yang tadi disinggung oleh siapa Rian ya, oleh Rian. Kalau misalnya memang itu bisa dilakukan, saya rasa hal-hal yang cenderung ke kriminalisasi misalnya tanda kutip dan yang lain-lainnya itu akan lebih terminimalisir sekali gitu. Cuman memang dalam beberapa kasus ya tadi ya konteks dari kita sebagai orang-orang muda ini memang kadang terlalu ini juga gitu agak sulit untuk dikontrol dan memang itu menjadi kecenderungan kita nih sebagai orang-orang yang muda gitu ya atau milenial gitu. Nah, tapi tadi ya poinnya saya rasa kalau misalnya kita misalnya santun tapi seperti yang tadi saya bilang bukan literally santun tapi lebih ke bersikap ataupun melakukan kritisisme dengan dengan gaya gitu ya, dengan satir misalnya, dengan komedi misalnya, dengan meme dan yang lain-lainnya, saya rasa itu sangat bisa dilakukan. Nah, tapi yang tadi ya, bagaimana sebenarnya agar supaya kita bisa naik kelas? Tadi proposal saya adalah dua hal. Pertama, harus ada kaderisasi, kedua harus ada kolaborasi. Bicara kaderisasi ini sebenarnya saya rasa memang harus berjenjang, harus ada levelnya, kemudian juga harus dilakukan secara berkala tentunya. Dari institusi manapun, tadi dibilang juga sama Pak Danis, bicara dari LSMK misalnya, ataupun yang politik praktis sekalipun misalnya, dan yang lain-lain. Tetap harus ada konteks kaderisasi. Nah, setelah ada kaderisasi itu dilanjutkan dengan kolaborasi. Nah, kolaborasi ini biasanya lebih ada ruang lebih gitu misalnya dari generasi-generasi sebelum kita dan betul-betul diberikan ruang itu kepada kita. Tapi kan sejauh ini dari survei misalnya saya terakhir baca itu surveinya CSIS misalnya, kemudian juga dari dari statementnya Formavi misalnya dan yang lain-lain, kecenderungan dari orang-orang muda ini memang hanya sebatas diberikan ruang. Tapi kita tidak diberikan ruang yang begitu luas yang akhirnya mungkin tanda kutip ya kita bukan bagian dari elit gitu. Apalagi misalnya sebaran-sebaran dari generasi muda yang hari ini yang tadi saya mention di awal yang memang ada di Senayan ada 10 kalau nggak salah ada sekitar 10 generasi muda yang memang tajir gitu di Senayan sana. Cuma memang secara kecenderungan menurut opini Permapi juga ada semacam ikatan kekeluargaan gitu dari oligarki yang memang bisa dia sampai di titik itu. Jadi bukan orang-orang yang memang dikader secara organik, bukan yang memang orang-orang yang ataupun generasi muda yang
melakukan kaderisasi dari betul-betul bawah gitu. Makanya saya rasa dua hal ini menjadi proposal saya agar supaya misalnya generasi-generasi muda ini naik level gitu ataupun naik kelas. Baik itu secara politik praktis misalnya ataupun sisi-sisi kritisisme mahasiswa hari-hari ini. Jadi dua hal itu mungkin menjadi clue ataupun menjadi kunci yang memang layak untuk kita lakukan secara terus-menerus. Ya, terima kasih Kang. Hamid, boleh mungkin dari Pak Danis ingin menambahkan atau? Ya, saya singkat saja, Maulana. Jadi kriminalisasi kalangan muda itu sebetulnya adalah persepsi. Nah, itu muncul dari cara pandang yang kemudian cara pandang yang tidak luas, cara pandang yang kemudian takut mengambil resiko, ya, cara pandang yang kemudian jauh dari nilai-nilai kolektivitas, gotong royong dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, kalau kita melihat sejarah kalangan muda yang berjuang, mereka itu sebetulnya tidak hanya memiliki semangat, tetapi juga mereka siap untuk mengambil resiko, ya. Misalnya Westlander selalu mengatakan bahwa perjuangan itu adalah perwujudan dari kata-kata, misalnya gitu. Lalu kemudian baik aku terpenjara misalnya bersama dengan buku-buku, itu kata Hatta dan lain sebagainya. Nah, artinya sebetulnya kriminalisasi itu adalah satu keadaan di mana kalangan muda sudah tidak lagi mau untuk bermimpi dan berjuang, memperjuangkan aspirasi-aspirasi, memperjuangkan keluh kesah masyarakat yang tertindas dan lain sebagainya. Nah, ketidakadaan mimpi itulah yang kemudian membuat masyarakat muda itu tidak lagi mau berjuang, ya, tidak lagi mau berpartisipasi dan lain sebagainya. Nah, saya kira ya semangat ya itu adalah modalitas kalangan muda, ya. Meskipun ya mereka jauh dari oligarki, ya, meskipun mereka jauh dari modalitas finansial, ya, meskipun mereka jauh dari berbagai kegelimangan yang lainnya, semangat adalah modalitas yang paling utama dari segalanya. Saya kira itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak. Bagaimana Kang Rian? Boleh. Apakah sudah terjawab? Ya, cukup. Terima kasih Pak Danis dan juga Kang Abdul Hamid. Ya, siap. Kemudian kita lanjut ke penanya berikutnya, mungkin dari Kang Japar Sidik sudah raise hand. Silakan Kang. Ya, sebelumnya ada suaranya, bisa terdengar? Bisa Kang. Siap. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Japar Sidik, izin bertanya. Tadi Bapak Danis mengatakan bahwa politik itu bisa berujung kemaslahatan ya Pak. Nah, tapi apakah saat ini politik di Indonesia sudah berjalan dengan baik dan bisa dikatakan maslahat? Dan pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih cara menghilangkan citra negatif tentang sogok-menyogok yang kerap dilakukan saat berlangsungnya pemilu? Biasanya kerap dengan sogok-menyogok. Apakah itu bisa dihilangkan? Dan apakah itu sudah mutlak, sudah tidak bisa gitu Pak? Terima kasih. Ya, boleh langsung silahkan Pak Danis. Iya, saya kira saya teringat dengan perkataan dari Buya Syafi'i Ma'arif, ya. Beliau mengatakan bahwa tidak ada sistem yang sempurna di dunia ini, ya, tidak ada sistem yang ideal di dunia ini, tapi demokrasi mendekati dari sistem yang ideal itu, ya. Nah, kenapa demokrasi bisa dikatakan sebagai sistem yang ideal itu? Karena dengan demokrasi, ya, berbagai kepentingan-kepentingan, konflik yang ada itu mampu diselesaikan di atas meja, ya, tanpa menyisakan darah dan air mata, ya. Oleh karena itu demokrasi menjadi sebuah sistem politik yang manusiawi. Nah, itu saja sudah merupakan sebuah tanda-tanda konkret bahwa kemudian politik yang demokratis itu memanusiakan. Itu satu hal. Pada konteks yang lain, ketika kemudian politik sudah mampu memanusiakan manusia, lalu kemudian dia menerjemahkan berbagai fenomena-fenomena kehidupannya
fenomena kebutuhannya dalam sebuah rentetan program-program pembangunan yang konkret. Ya, orang yang kemudian tidak bisa sekolah dengan aman, damai gitu kan. Orang yang kemudian tidak bisa memenuhi kebutuhannya karena kemudian terjebak di dalam kemiskinan, ada dana bantuan dari pemerintah sehingga kemudian dia mampu untuk berdiri kembali meskipun ya tidak bisa berdiri dengan meskipun berdiri dengan keterbatasannya dan lain sebagainya ya. Nah, saya kira ini bukti bahwa demokrasi itu melahirkan pemerintahan yang hadir. Nah, pemerintahan yang hadir kemudian melahirkan masyarakat yang berdaya. Nah, jadi ini adalah sebuah rangkaian rantai politik yang kemudian bisa menjawab bahwa kemudian ya politik itu mampu untuk mensejahterakan dan memakmurkan masyarakat. Ya, mensejahterakan dan memakmurkan masyarakat itu berarti memanusiakan manusia, menjadikan manusia menjadi lebih hidup dan mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhannya baik lahir maupun batin. Saya kira ini konkret ya. Dan ini bisa terjawab secara realitas-realitas yang ada ya. Karena tanpa perdamaian saya kira semua orang hari ini ya merindukan perdamaian karena perdamaianlah yang kemudian menjadikan semua kebutuhan-kebutuhan ya ketenangan jiwa itu lahir, kebutuhan itu kemudian terpenuhi dan lain sebagainya. Dan itu bisa dihadirkan saat kemudian politik diletakkan dalam konteks yang sangat demokratis tadi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ya, turun Bapak. Bagaimana Japar? Untuk Kang Hamid mungkin ada tambahan Kang? Silahkan dari perspektif. Oke, baik. Saya singkat aja, sedikit menambahkan tadi dari Pak Danis. Mungkin kalau bicara konteks pemerintahan hari ini ataupun konteks demokrasi hari ini, ada yang dinamakan dengan secara teoritik gitu ya, ada yang dinamakan dengan demokrasi prosedural, kemudian juga ada yang dinamakan dengan demokrasi substansial gitu. Nah mungkin hari ini dengan berbagai tadi ya hal terjadi, meskipun bicara demokrasi ini betul ya memanusiakan gitu, tapi tadi ada dua teori besar gitu. Ada demokrasi prosedural, kemudian juga ada demokrasi substansial. Kalau misalnya bicara demokrasi prosedural, ini demokrasinya ada, tapi misalnya di dalamnya baru dilaksanakan prosedurnya aja gitu. Tapi kalau misalnya demokrasinya ini sudah beranjak ke demokrasi substansial, tidak hanya sebatas prosedurnya, tapi urgensi, maknanya dan yang lain-lainnya betul-betul tertanam. Nah, yang jadi pertanyaan adalah hari ini cocok yang mana nih? Apalagi dengan ditambah kondisi-kondisi yang memang tadi disampaikan oleh siapa tadi ya? Japar Kang. Disampaikan oleh Japar. Mungkin hari ini masih di fase yang pertama, tapi saya rasa ini menjadi sesuatu yang baik dalam artian kita harus terus-terusan untuk berproses untuk tadi ya bicara ke demokrasi yang substansial. Ya, terima kasih Kang. Kemudian untuk penanya terakhir mungkin malam ini, silahkan Kak Novanka Nafista. Sudah raise hand, silahkan. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Izin bertanya. Jadi saya pernah mengikuti suatu kegiatan bersama teman-teman disabilitas. Di kegiatan itu mengusung tema tuh demokrasi dan hak kita tuh setara. Ketika ada di forum itu ada sesi tanya jawab. Ada anggota dari DPR datang dan anak-anak di situ dikasih kesempatan untuk bertanya dan menyuarakan keluh kesah dan pendapat mereka tentang kesetaraan itu sendiri. Jadi waktu itu ada satu momen mereka tuh menanyakan bahasanya tuh jatah kursi anak penyandang disabilitas untuk ada di bangku DPR. Sebenarnya di luar itu
Jadi sebelum anggota DPR itu pada datang, kita sempat ada hiking dulu gitu, dan itu ada sesi-sesi sambil ngobrol juga sama teman-teman di sana. Sebenarnya mereka tuh udah muak gitu dengan embel-embel hak kesetaraan itu. Sedangkan pada kenyataannya tuh enggak. Mereka merasa kalau mereka tuh dijadikan alat aja untuk menarik simpati para calon yang akan menjabat gitu. Pertanyaan saya di sini, bagaimana gitu untuk menumbuhkan kembali rasa apa ya, rasa kesadaran teman-teman disabilitas untuk kesadaran politiknya gitu. Maksudnya kayak mereka tuh sebenarnya udah benar-benar udah muak gitu. Mungkin segitu, Kak. Iya, terima kasih Kak Novan. Kak, boleh langsung mungkin ke Kang Abdul Hamid terlebih dahulu. Oke. Bagaimana cara menumbuhkan kembali ya. Sebenarnya kan mungkin ya dari konteks awal sebenarnya memang ada sisi-sisi kepedulian pada awalnya terhadap politik. Cuman karena mungkin tadi makin ke sini hanya sebatas kayak dijadikan untuk objek saja. Pada akhirnya mungkin ada sisi-sisi frustasi gitu, ada sisi-sisi kekesalan terhadap kondisi seperti itu. Memang yang saya tahu ya, mungkin nanti bisa mungkin Pak Danis akan menjelaskan lebih spesifik. Konteks untuk kesetaraan ini saya rasa masih sangat perlu diperjuangkan. Makanya mungkin konkretnya adalah sampai ada segmentasi masyarakat disabilitas yang memang merasa tidak terakomodasi aspirasi-aspirasinya. Apalagi misalnya konkret juga tadi terjadi seperti itu di forumnya begitu dan lain semacamnya. Jadi untuk bicara politik ini kan bicara policy making ya, pembuatan kebijakan dan lain semacamnya. Maka dari itu memang kita sebagai orang-orang muda ini tetap menyuarakan begitu satu isu ini misalnya, apalagi misalnya isu ini mungkin ya kurang begitu tersentuh gitu, penyandang disabilitas, kesetaraan disabilitas dan yang lain-lainnya. Apalagi misalnya sedikit melebar juga bicara politik perempuan dan yang lain semacamnya, kan itu juga masih sangat perlu diperjuangkan prosesnya seperti apa dan semacam. Saya teringat dulu ya, saya sempat 2000 mungkin sebelum 2019 yang lalu, kebetulan belakangan saya aktif di partai politik ya, setahun 2 tahun terakhir, kemudian juga di belakangan itu di sekitar 2018-2019 itu ada satu partai yang memperjuangkan waktu itu isunya tuh menyoal undang-undang cuti menstruasi untuk perempuan gitu waktu itu. Tapi waktu itu pada akhirnya tidak dijadikan undang-undang yang memang diprioritaskan di prolegnas. Kemudian juga misalnya isu-isu yang lain-lainnya. Saya rasa ini sangat rentan terjadi. Maka dari itu kita sebagai generasi muda, orang-orang muda yang memang tadi ya punya sensitivitas untuk isu-isu yang mungkin tidak tersentuh, saya rasa sangat perlu terus-terusan untuk kita suarakan. Apalagi misalnya menyoal kesetaraan disabilitas. Paling seperti itu. Ya, terima kasih Kang. Boleh mungkin dari Pak Danis? Iya, jadi memang demokrasi itu adalah ruangnya kontestasi ide gagasan. Ya, demokrasi itu juga ruangnya kontestasi berbagai aspirasi yang diperjuangkan. Jadi kalau kemudian kita lelah memperjuangkan kebaikan, bagaimana itu akan terwujud menjadi sebuah masyarakat. Jadi saya kira pejuang yang baik adalah pejuang yang mereka terus berjuang meskipun mereka sadar bahwa untuk memperjuangkan sesuatu itu akan mendapatkan cobaan, rintangan ya, halangan dan lain sebagainya. Nah, itu satu hal. Dalam konteks yang lain ya, politik kelompok marginal itu memang tidak mudah ya, tidak mudah. Satu contoh misalnya politik gender kepemimpinan perempuan saja itu baru mendapatkan ruangnya ketika ada affirmative action 30% ya di parlemen, baik itu parlemen pusat DPR RI maupun parlemen lokal DPRD
provinsi maupun DPRD kota kabupaten. Nah, itu melalui sebuah proses yang panjang dan berdarah-darah, ya, melewati sebuah dialektika agama dan perempuan misalnya, melewati sebuah dialektika mungkinkah perempuan layak menjadi seorang pemimpin, melewati dialektika mampukah laki-laki bertarung dengan laki-laki dan lain sebagainya, karena perempuan seringkali dianggap sebagai komunitas atau masyarakat kelas 2 misalnya, sebagai pendamping laki-laki misalnya, padahal kemudian secara faktualnya perempuan seringkali bisa saja menjadi kelompok yang lebih cerdas daripada laki-laki, laki-laki lebih rapi daripada laki-laki misalnya, lebih teliti daripada laki-laki misalnya, lalu kemudian menjadi kelompok yang lebih memahami berbagai problematika finansial dan keuangan daripada laki-laki, sehingga kemudian itu menjadi satu power keuntungan dari perempuan itu sendiri. Nah, dalam konteks yang lainnya, ya, kelompok-kelompok yang termarginalkan, ya, seperti misalnya adalah kelompok yang disampaikan oleh Novanca, ya, disabilitas tadi, yaitu saya kira adalah sebuah momentum perjuangan kalangan muda. Itu adalah ide yang sangat cerdas, ya. Bagaimana saya kira Undang-Undang Dasar kita tidak pernah melarang seorang anggota dewan itu misalnya adalah tidak bisa berjalan gitu. Bahkan kita pernah punya presiden yang tidak bisa melihat, Gus Dur misalnya. Ya, meskipun kemudian hanya bertahan beberapa tahun ya dalam konteks pemerintahan kita, tapi itu adalah sebuah catatan penting di dalam sejarah kebangsaan kita, bahwa kemudian negara kita itu sangat terbuka, plural, lalu kemudian menghargai berbagai kalangan-kalangan, bahkan kalangan termarginalkan seperti halnya Gus Dur. Nah, oleh karena itu sebetulnya momentum demokrasi itu adalah momentum segala kemungkinan, ya. Demokrasi itu adalah ruang segala kebaikan, itu bisa terjadi. Tergantung apakah kita mau dan mampu untuk memperjuangkan kebaikan-kebaikan itu. Karena kalau kemudian kita lelah, maka tadi oligarki, kepentingan-kepentingan kartel yang kemudian akan menghiasi dinamika demokrasi tadi. Jadi saya kira perubahan itu seperti halnya tagline dari media-media digital itu ada di tangan kita, ya. Perubahan itu ada di dalam diri kita. Perubahan itu ada di dalam semangat kita. Tinggal apakah kalangan muda itu mampu dan mau untuk mengusung perubahan ini menjadi agenda-agenda penting yang terwujudkan di dalam kehidupannya atau tidak. Semua kembali lagi pada diri kita sebagai kalangan muda yang seharusnya tetap berjuang, memperjuangkan kepentingan masyarakat yang lemah dan tertindas. Terima kasih, Maulana. Ya, terima kasih Bapak. Bagaimana Kak Novanka? Ya mungkin lebih ke gimana ya, berjuang pasti gitu, tapi ruang gitu, yang mereka butuhkan tuh ruang gitu. Gimana mau berjuang tapi nggak ada ruang gitu. Jadi sebenarnya itu yang teman-teman disabilitas butuhkan. Bahkan ketika adalah keluh kesah dari mereka tuh, saya menyarankan untuk tulis dan ya suarakan di media sosial gitu. Tapi ya tetap aja gitu, mereka juga merasa cuman jadi bahan objek objek ya untuk menarik simpati ya orang-orang yang memiliki kepentingan gitu. Jadi bukan karena emang diberi ruang gitu loh Pak, maksud saya. Ya boleh mungkin Bapak. Novanka, jadi memang kompleks ya memahami berbagai fenomena masyarakat, terutama berbagai fenomena masyarakat yang termarginalkan. Nah, ruang itu adalah satu keadaan yang harus diperjuangkan dalam konteks demokratis. Ruang itu bukan sesuatu yang harus diminta. Jadi ruang itu adalah harus disampaikan, kampanyekan kepada publik sehingga orang lain terpengaruh ya dalam konteks
komunikasi politik, ada yang disebut dengan kampanye politik, ya, kampanye sosial, ya. Itu adalah sebuah proses di mana gagasan-gagasan kita itu disampaikan kepada kemudian kita mampu untuk mempengaruhi orang lain itu harus dilakukan secara asli gitu. Nah, terencana, sistematis, dan mampu untuk dievaluasi. Nah, kalau kemudian ruangnya belum terbentuk dengan baik, berarti ada permasalahan dalam konteks kampanye politik dari kelompok marginal tersebut. Nah, permasalahannya bukan pada subsistem yang lain, karena sistem demokrasi sudah Halo Bapak, apakah masih terhubung? Permasalahannya adalah pada proses disabilitas ini. Kita perlu banyak belajar pada Abdul Hamid sebagai media sosial. Halo? Masih terhubung? Ya. Nah, saya kira kita perlu banyak belajar dari Abdul Hamid sebagai seorang influencer. Bagaimana menggunakan Instagram, menggunakan Twitter, menggunakan Facebook. Itu kan butuh inovasi, butuh ide, butuh kreativitas. Sehingga orang itu senang membacanya. Sehingga orang lain itu terenyuh dan peduli gitu. Nah, permasalahannya sejauh mana kemudian kita mengkampanyekan ya perjuangan-perjuangan kita itu kepada orang lain. Kita mensosialisasikan perjuangan kelompok marginal ini kepada orang lain. Kalau kemudian belum sampai pada harapan yang kita inginkan, berarti kita perlu mengevaluasi metode kampanye kita, metode kita mengkomunikasikan berbagai kepentingan-kepentingan tersebut. Saya kira itu. Ya, mungkin dari Kang Hamid ada sedikit tambahan lagi atau bagaimana, Kang? Boleh. Iya. Pertama, Novanka ya. Iya. Pertama, saya merasakan betul ya, suasana kebatinannya ini seperti apa gitu. Makanya sampai disuarakan seperti itu. Cuman tadi poin yang perlu di-highlight pertama kali adalah ternyata di alam demokrasi kita hari-hari ini adalah ruangnya pun ternyata harus diperjuangkan. Jangankan katakanlah aspirasinya diakomodasi, tapi ternyata ruangnya pun harus diperjuangkan. Kalau misalnya ya tadi secara konkret kita bicara memperjuangkan aspirasi gitu. Kalau yang sering saya lakukan adalah melakukan baik itu offline juga online. Kita lakukan itu. Misalnya dalam kasus saya waktu pendirian sekolah waktu itu, kita waktu itu melakukan konsolidasi ke institusi-institusi terkait di level terbawah ya, dalam artian misalnya pemerintahan desa gitu. Kita mendapatkan dukungan dari pemerintah desa waktu itu, dari kepala desa waktu itu, dibuatlah semacam tanda tangan, dan di situ tertera gitu dukungan untuk mendirikan sekolah. Kemudian juga setelah itu kita juga buat gerakan sampai mau turun ke jalan waktu itu dan lain semacamnya. Ini mungkin salah satu referensi aja gitu, informasi aja. Nah, di lain sisi secara online pun kita tetap terus persuasif gitu ya kondisi-kondisinya. Cuman memang apakah keberhasilannya akan seperti apa dan lain semacamnya, mungkin ini juga akan menjadi pertanyaan. Meskipun tadi suasana kebatinannya kita lah merasakan betul gitu kondisinya seperti apa. Cuman tadi ternyata di alam demokrasi kita yang perlu di-highlight betul, jangankan aspirasinya yang memang diakomodasi gitu, tapi ruangnya pun ternyata harus di-push juga untuk mendapatkan ruang gitu, seperti itu. Nah, tapi cara-cara seperti itu mungkin dari pengalaman saya juga dan yang lain-lainnya, itu saya rasa itu juga bisa sangat dilakukan. Makanya tadi saya mention ataupun propose, memang konteks kolaborasi ini memang harus terus-terusan disuarakan gitu ya. Saya rasa fungsi kolaborasi itu tujuannya untuk salah satunya untuk mengakomodir aspirasi tersebut.
Bahkan saya tadi siang apa tadi sore gitu saya sempat nonton podcastnya Helmi Yahya ya, yang daging semua. Podcastnya Helmi Yahya, narasumbernya Pangeran Siahaan, Bang Pange. Bang Pange bilang bahwa waktu itu anak muda ini punya optimisme, anak muda ini punya potensi, anak muda ini punya kompetensi. Tapi yang jadi permasalahan adalah mereka tuh tidak punya satu ruang kolaborasi yang memang itu menjadi satu aspirasi bersama gitu. Tapi kalau misalnya memang ada satu ruang kolaborasi, saya rasa aspirasinya mungkin akan lebih didengar. Waktu itu selain saya misalnya mengakomodasi dari pemerintahan desa, kami pun turun langsung ke masyarakat waktu itu. Ada sekitar 1.000 orang yang tanda tangan, yang saya rasa ketika kita bawa ke bupati, ya udah tidak bisa ditolak, hanya bupati merekomendasikan, meskipun mungkin pada prosesnya pada realitasnya mungkin juga tidak semudah itu. Kita juga waktu itu pendirian sekolah dari 2006 baru diakomodasi 2020, dan surat kami di bupati itu sempat persekian kali hilang, dan saya nggak tahu yang ngilangin siapa. Jadi itu mungkin prosesi penyampaian aspirasi, juga penyampaian keinginan terhadap ruang tersebut. Mungkin itu jadi bahan referensi ya. Paling itu. Ya, baik. Mungkin pertanyaan dari Saudara Novanka ini menjadi pertanyaan terakhir. Mungkin kita cukupkan saja sesi tanya jawab kita pada malam hari ini. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah bertanya. Tak terasa sudah di penghujung waktu. Terima kasih kepada Bapak Danis T. Wahidin atas keluangan waktunya, Pak, untuk bisa bergabung di acara MyIlkom hari ini. Semoga Bapak selalu sehat dan juga dilancarkan dalam segala urusannya. Dan terima kasih juga kepada Kang Abdul Hamid atas waktunya. Semoga sehat selalu dan dilancarkan juga segala urusannya. Amin. Amin. Sudah sepatutnya generasi muda sadar akan politik melalui perannya dalam demokrasi maupun kehidupan sehari-hari. Jangan sampai kemajuan teknologi informasi membuat redupnya peranan generasi muda bagi kemajuan bangsa. Sudah sepatutnya kita sadar untuk menjadi generasi yang tahu caranya menggunakan kebebasan untuk berinisiatif, bergerak, atau mengutarakan pendapat. Para audiens, 60 menit sudah kita lewati. Semoga apa yang kita bahas pada malam hari ini dapat bermanfaat. Selalu jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Kepada seluruh audiens, saya Maulana Ilyas dan segenap kru yang bertugas pada malam hari ini pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di acara MyIlkom berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.